Kadangkala, kita sering banget mikir sains itu sesuatu yang bisa nyelamatin manusia. Sebuah upaya buat bikin kita paham gimana sih alam ini dapat nyembuhin penyakit. Tapi, sejarah itu ternyata nyimpen arsip yang memang sengaja buat nggak dipublikasiin. Di mana banyak catatan tentang manusia yang hanya dipandang sebagai objek penelitian dan hanya untuk sebuah data. Kali ini kita akan membahas sebuah ambisi dari sisi paling gelap manusia yang pernah terjadi. Dan mengapa mereka melakukannya? Ini dia 5 eksperimen mengerikan pada manusia yang melampaui batas moralitas. Pertama, sebuah eksperimen yang dijuluki eksperimen Little Albert. Eksperimen ini pertama kali dimulai pada tahun 1920 di Universitas Johns Hopkins, dipimpin oleh psikolog behavioristik ternama, John B. Watson. Watson ingin membuktikan teorinya bahwa emosi manusia, khususnya ketakutan, bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir, melainkan hasil dari lingkungan. Subjeknya adalah seorang bayi berusia 9 bulan yang bernama Albert B. Bayi ini dipilih karena sifatnya yang tenang dan jarang menangis. Watson melihat ini sebagai subjek yang sempurna. Proses eksperimen ini melibatkan paparan Albert terhadap berbagai objek berbulu, seperti tikus putih, kelinci, anjing, dan topeng dengan rambut putih. Awalnya, Albert menunjukkan rasa ingin tahu yang alami dan tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Namun Watson kemudian mulai menghadirkan tikus putih dengan suara dentuman logam yang sangat keras tepat di belakang kepala Albert. Suara yang mengganggu telinga itu ternyata secara alami memicu respon takut pada bayi, dan Watson mengulangi proses ini berkali-kali. Hasilnya sangat mengejutkan. Albert akhirnya mulai menangis histeris hanya dengan melihat tikus putih itu, bahkan tanpa adanya suara keras. Lebih buruk lagi, ketakutan ini mengalami generalisasi. Albert menjadi trauma pada segala sesuatu yang menyerupai tikus tersebut, termasuk kelinci putih, mantel bulu, hingga janggut putih Sinterklas. Eksperimen ini berhasil membuktikan pengkondisian mental pada manusia, namun dengan mengorbankan mental alami pada seorang bayi. Dan Watson tidak pernah melakukan proses penelitian ulang untuk menghilangkan rasa takut yang ia tanamkan. Albert dibawa pergi oleh ibunya sebelum trauma tersebut disembuhkan, meninggalkan kemungkinan bahwa ia membawa fobia buatan sepanjang hidupnya. Kedua, Operasi Dropkick dan Big Bash oleh Amerika selama puncak Perang Dingin pada kisaran tahun 1950. Militer Amerika Serikat sangat terobsesi dengan pengembangan senjata entomologi, yaitu penggunaan serangga untuk menyebarkan penyakit. Operasi Big Bash dan Dropkick adalah 2 dari sekian banyak pengujian rahasia yang dilakukan di wilayah Georgia dan Florida. Tujuan utamanya adalah untuk melihat apakah nyamuk dapat diproduksi secara massal dan dilepaskan di wilayah musuh sebagai agen biologis yang efektif untuk melumpuhkan populasi tanpa menghancurkan infrastruktur. Dalam operasi Big Bash di Georgia, militer melepaskan lebih dari 300.000 nyamuk Aedes aegypti yang diklaim tidak terinfeksi ke wilayah pemukiman warga sipil. Mereka menggunakan pesawat dan paket yang dijatuhkan dari udara untuk menyebarkan serangga-serangga ini. Tim peneliti kemudian menyamar sebagai petugas kesehatan masyarakat untuk memantau seberapa cepat nyamuk tersebut menyebar dan seberapa sering mereka menggigit penduduk, di mana penduduk sama sekali tidak menyadari bahwa mereka adalah bagian dari simulasi perang biologis. Operasi Dropkick yang menyusul kemudian dilakukan dengan skala yang lebih besar di Florida. Fokusnya adalah pada efisiensi penyebaran nyamuk melalui udara dan darat. Militer ingin memetakan pola terbang dan kemampuan serangga tersebut untuk menembus rumah-rumah penduduk. Meskipun mereka mengatakan bahwa nyamuk tersebut bersih dari patogen, risiko lingkungan dan potensi reaksi alergi massal pada penduduk tetap diabaikan demi mendapatkan data militer yang akurat. Para pemimpin militer percaya bahwa Uni Soviet sedang mengembangkan senjata serupa, sehingga mereka merasa perlu menggunakan wilayah mereka sendiri sebagai laboratorium hidup untuk kesiapan perang. Namun, tindakan ini secara nyata melanggar kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. Menggunakan warga negara sendiri sebagai subjek uji tanpa izin adalah bentuk pengkhianatan terhadap tanggung jawab perlindungan publik yang seharusnya diemban oleh militer. Dampak jangka panjang dari operasi-operasi ini meninggalkan luka kecurigaan yang mendalam di masyarakat setempat. 3. Stimulasi seks elektrik oleh Robert Heath. Dr. Robert Heath, seorang psikiater dari Universitas Tulane pada tahun 1970, pernah meluncurkan sebuah penelitian yang sangat kontroversial dengan menggunakan teknologi yang bernama Deep Brain Stimulation. Heath percaya bahwa ia bisa memprogram ulang perilaku manusia melalui stimulasi elektrik langsung ke pusat kesenangan di otak. Salah satu eksperimennya yang paling terkenal melibatkan seorang pria homoseksual yang diidentifikasi sebagai pasien B19, di mana Heath mencoba menyembuhkan orientasi seksual pasien tersebut. Dalam prosedur yang sangat invasif, Heath menanamkan elektroda jauh ke dalam otak pasien B19, tepatnya di area septile, yang berhubungan dengan perasaan euforia, di mana elektroda adalah suatu penghantar listrik untuk mengalirkan arus listrik ke dalam atau keluar dari jaringan tertentu.
Puncak dari eksperimen ini adalah ketika Heath menyediakan seorang pekerja seks untuk berhubungan intim dengan pasien B19 di dalam laboratorium. Sementara elektrodanya terus menstimulasi. Eksperimen ini diklaim berhasil sesaat karena pasien melaporkan ketertarikan sementara pada wanita. Namun, metode ini sepenuhnya jelas mengabaikan kompleksitas identitas seksual dan kesehatan mental manusia. Tindakan Heath berakar pada pandangan medis kuno yang mengklasifikasikan homoseksualitas sebagai gangguan mental yang bisa disembuhkan. Kasus pasien B19 menjadi peringatan bahwa pemaksaan perubahan identitas pribadi atau rekayasa sosial terhadap individu sangatlah tidak dibenarkan. Keempat, eksperimen Willowbrook. Sekolah negeri Willowbrook di Staten Island, New York, awalnya adalah institusi untuk anak-anak dengan disabilitas intelektual. Namun, antara tahun 1950 hingga 1970, tempat ini menjadi lokasi salah satu eksperimen medis paling memalukan di Amerika Serikat. Dr. Saul Krugman, yang merupakan seorang peneliti hepatitis, menemukan bahwa sekolah tersebut memiliki tingkat infeksi hepatitis yang sangat tinggi karena kondisi sanitasi yang buruk. Alih-alih memperbaiki kondisi tersebut, Krugman memutuskan untuk menjadikannya kesempatan penelitian. Eksperimen ini melibatkan pemberian virus hepatitis secara sengaja kepada anak-anak yang baru masuk ke sekolah tersebut. Anak-anak ini diberi makan susu yang dicampur dengan kotoran dari pasien yang sudah terinfeksi hepatitis. Krugman beralasan bahwa karena anak-anak tersebut pasti akan tertular secara alami di lingkungan Willowbrook yang kotor, maka menginfeksi mereka dalam kondisi terkontrol akan memberikan data ilmiah yang lebih bersih bagi pengembangan vaksin. Lebih parah lagi, para orang tua dipaksa untuk mengizinkan anak-anak mereka mengikuti penelitian ini. Kasus Willowbrook akhirnya terbongkar melalui investigasi media yang dipimpin oleh jurnalis Geraldo Rivera, yang menunjukkan kondisi mengenaskan di dalam institusi tersebut. Kasus ini juga menjadi pemicu lahirnya Undang-Undang Perlindungan bagi Orang dengan Disabilitas dan memperketat aturan mengenai eksperimen pada anak-anak. Kelima, operasi Sea Spray pada bulan September tahun 1950, warga San Francisco, California, menjadi subjek dari salah satu eksperimen militer rahasia terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Tanpa peringatan atau izin, Angkatan Laut AS melakukan operasi Sea Spray, di mana mereka melepaskan awan bakteri Serratia marcescens dan Bacillus globigii dari sebuah kapal yang berlayar di lepas pantai. Tujuannya adalah untuk menyimulasikan bagaimana sebuah kota pesisir yang padat akan terkena dampak jika musuh melakukan serangan biologis dari laut. Selama 6 hari berturut-turut, selimut bakteri yang tidak terlihat menutupi seluruh kota. Militer menggunakan sensor di berbagai titik untuk melacak penyebaran bakteri tersebut ke seluruh wilayah Teluk San Francisco. Mereka berasumsi bahwa bakteri tersebut sama sekali tidak berbahaya bagi manusia. Namun, data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa hampir setiap penduduk dari 800.000 orang di kota tersebut telah menghirup setidaknya 5.000 partikel bakteri selama periode eksperimen. Dampaknya semakin terasa. Beberapa minggu setelah penyemprotan, Rumah Sakit Universitas Stanford melaporkan lonjakan infeksi saluran kemih yang misterius dan sangat langka yang disebabkan oleh Serratia marcescens. Salah satu pasien, Edward Nevin, yang sedang memulihkan diri dari operasi prostat, meninggal dunia setelah infeksi tersebut menyebar ke jantungnya. Ini adalah bukti pertama bahwa bakteri yang dianggap jinak oleh militer sebenarnya bisa mematikan bagi orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Dari sini pemerintah memandang populasi sipil sebagai kumpulan data yang bergerak, mengabaikan fakta bahwa setiap individu memiliki hak untuk tidak dipaparkan pada senyawa biologis tanpa persetujuan. Operasi ini pada awalnya tetap dirahasiakan selama hampir 30 tahun. Hingga akhirnya terungkap dalam dengar pendapat di Senat pada tahun ke-1977. Keluarga Edward Nevin mencoba menuntut pemerintah, namun pengadilan menolak klaim mereka dengan alasan kekebalan pemerintah. Itu dia 5 eksperimen manusia yang pernah dilakukan oleh sesama manusia. Bahwa terkadang orang-orang atau institusi-institusi yang kita anggap dapat melindungi, ternyata dapat bertindak semengerikan itu tanpa pengetahuan kita. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe, dan bagikan agar teman kalian jadi tahu.